Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih tentang REST API menggunakan Lumen. Pada bagian yang keempat, kita akan belajar menggunakan router. Kita langsung ke materinya. Sebelum kita belajar menggunakan router, kita akan install dulu Postman Chrome. Jadi ketik di dalam Google Postman Chrome. Kemudian kita klik di dalam sini, Postman Chrome Web Store. Kemudian kita tambahkan di dalam sini add to Chrome. Kita add app, kemudian kita tunggu proses pemasangan dari extensionnya ini. Nah, ini kemudian akan tampil di dalam sini yaitu Postman. Kita klik Postman, kita tunggu sampai dia muncul. Kemudian di dalam sini kita akan pilih take me straight to the app. I will create akun another time. Jadi kita klik ini, kemudian kita tutup saja. Oke. Kemudian kita klik dalam sini request. Kita tutup. Kita akan ketemu dengan tampilan yang seperti ini. Ini kita minimize dulu. Kita akan ke VS Code. Kita akan belajar routing ada di dalam folder routes, kemudian ada web.php seperti ini. Di dalam sini kita akan buat sebuah $router, kemudian kita kasih panah, kemudian get. Kemudian di dalam get ini sebetulnya function yang menggunakan dua parameter. Jadi parameter sebelah kiri dan parameter sebelah kanan. Jadi ini adalah parameter sebelah kiri dan parameter sebelah kanan. Parameter kiri ini adalah yang memanggil. Kemudian di dalam sini parameter kiri adalah yang memanggil dan yang sebelah kanan ini adalah yang dipanggil. Jadi yang memanggil misal saya kasih kategori. Kemudian yang dipanggil ini dia akan menjalankan atau memanggil controller. Nah, controller yang di materi sebelumnya kita buat ada di dalam folder http, kemudian kategori controller. Saya akan memanggil kategori controller ini dengan function index. Di dalam sini saya akan buat sebuah echo. Kemudian saya buat petik-petik 2. Dalam sini saya akan tulis A1. Ini juga A1. Kita isi dengan ini adalah index. Kita kasih titik koma belakangnya, kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini juga kita kasih, dia akan memanggil yaitu kategori controller. Berarti dalam sini kita kasih kategori. Penulisannya harus sama, besar kecilnya. Kategori controller, kemudian add. Ini kategori controller adalah nama dari controllernya, kemudian add. Add ini kita panggil functionnya, yaitu function index. Berarti dalam sini adalah index. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat ke dalam browsernya. Jadi kita lihat di dalam sini, kita kasih slash kategori. Nah ini adalah index. Jadi dia bisa memanggil function kategori, function index yang ada di dalam kategori controller. Jadi sekali lagi, ini yang memanggil, kemudian ini yang dipanggil. Berikutnya kita akan coba panggil menggunakan Postman. Kita ke kategori controller, kemudian di echo ini akan kita komen. Di bawahnya echo kita akan keluarkan function dari indeks ini menggunakan return. Jadi fungsinya akan kita keluarkan, yaitu kita akan keluarkan respon, function respon, kemudian kita akan tampilkan JSON, kemudian di dalam sini ini adalah indeks seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Jadi return respon kemudian JSON, ini adalah indeks. Kita Ctrl S, kemudian kita ke browser lagi. Di dalam browser kita akan copy, kemudian kita buka Postman-nya, kemudian kita taruh di dalam sini, kita paste, kemudian kita send. Nah ini keluar, ini adalah indeks. Ini adalah kiriman JSON dari dalam sini. Jadi JSON. Jadi kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. Ini dipanggil, kemudian ini kita kirim menggunakan JSON. Nah berikutnya kita akan coba menggunakan route yang lain. Kita akan copy.
kemudian kita copy, kita paste di dalam sini. Di dalam sini kita akan coba menggunakan ininya, kita akan ganti menjadi delete. Ini kita akan ganti dengan seperti ini untuk memberikan parameter dari ID. Kemudian controllernya kita akan jalankan function delete itu menggunakan destroy. Jadi di dalam sini kita akan tambahkan destroy. Kemudian kita Ctrl S dan di dalam destroy ini kita akan tambahkan return, kemudian response, kemudian kita panah, kita kasih JSON, kemudian ini delete. Kemudian kita masukkan ID dalam sini yaitu $kategori. Kita Ctrl S. Kemudian perhatikan di dalam rootnya ini, di dalam sini yang memanggilnya kategori garis miring, kemudian ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ini adalah variabel. Jadi kategori garis miring variabel. Jadi ada variabel yang dimasukkan. Nanti dia akan menjalankan yang ini, delete, kemudian ini kategori, kemudian ID. Kita akan coba di dalam Postman-nya. Di dalam sini kita pilih yaitu delete, kemudian ini kita kasih garis miring misalnya 3, kita send. Nah ini delete. Jadi ini yang sudah menjalankan ini delete, tapi di dalam sini variabelnya tidak terbaca. Nanti kita akan benahi waktu di dalam proses delete untuk tabelnya. Jadi ini dia sudah bisa memanggil function delete. Nah berikutnya kita akan coba menggunakan update. Update itu di dalam sini kita akan copy. Ini kita akan ganti dengan put. Jadi ini kita akan ganti dengan put. Kemudian function untuk menjalankannya kita arahkan ke dalam update ini. Jadi update ini kita taruh di dalam sini, return, respon, kemudian ini kita isi JSON, kemudian kita kasih petik-petik ini update. Kita Ctrl S. Kemudian yang di dalam sini kita akan ganti dengan update. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam Postman kita akan ganti delete ini dengan put. Ini tetap. Kemudian kita send. Nah ini update. Jadi dia berhasil menjalankan update. Kemudian kita akan coba lagi dengan yang seperti ini. Kita copy, kita taruh di bawahnya ini. Kita akan ganti ini dengan post. Kemudian ini di dalam sini, ini kita akan masuk ke dalam create. Kita cari mana create. Nah ini create. Kita cari di dalam sini return, kemudian respon. Nah di dalam respon ini kita akan tulis yaitu JSON, kemudian kita masukkan response. Seperti ini, kita Ctrl S. Kita akan coba lihat hasilnya di dalam sini. Ini kita akan ganti dulu kategori post, kita taruh di dalam ini adalah create. Kita Ctrl S. Kemudian kita masuk ke dalam Postman. Kita cari yang post. Kemudian di dalam body ini kita tulis kategori buah. Kita tambahkan lagi kategori ini kategori, kemudian isi di dalam sini yaitu buah, kita isi dengan keterangan. Jadi keterangan buah manis gitu. Nah ini sudah post. Kemudian di dalam sini ini tidak perlu, di kategori saja. Kemudian kita send. Nah ini kita akan perbaiki sedikit di dalam VS Code nya. Kita akan tambahkan di dalam kategori controller ini. Jadi di JSON ini kita akan respon sesuai dengan yang kita masukkan. Kita akan tambahkan di dalam create ini yaitu
request, kemudian dollar request. Di request, kemudian di dalam JSON ini kita akan tampilkan dollar request. Jadi yang kita ketikkan ini akan disebut dengan request. Yang kita kirim datanya adalah request karena kita mengirimkan sebuah nilai, kemudian requestnya ini ditampilkan kembali menggunakan JSON. Kita ke Postman. Di dalam sini kita sudah post, kemudian ini kategori, kemudian kita bisa tambahkan keterangan. Nah, tambahan. Nah, ini kita taruh di dalam misalnya keranjang. Jadi kita bisa send. Di sini hasilnya yaitu kategori buah, keterangan manis, tambahannya yaitu keranjang. Jadi ketika kita masukkan ke dalam sini, maka dia akan menampilkan ini. Kenapa? Karena setiap pengiriman dari pos ini masuk sebagai request. Jadi request ini nanti kalau request ini bisa jadi adalah form, isi dari form. Nah, karena kita menggunakan Postman, kita cukup menampilkan ini. Jadi ini kolom dari formnya ini bebas. Jadi kolom, saya tambahkan kolom, sini kolom. Jadi berapapun kolomnya kita bisa bebas masukkan karena ini bentuknya masih di dalam Postman dan yang kita kirimkan masih berupa request. Jadi request ini ditampung semua di request, berapapun permintaannya akan diterima oleh request. Cuman kita ingin tahu requestnya, kita tampilkan menggunakan return, respon, kemudian JSON request. Jadi itu materi tentang routing. Routing ini kita belajar untuk memanggil controller dan function yang ada di dalam controller menggunakan perintah get. Get ini untuk memanggil atau menampilkan menggunakan ini, kemudian delete untuk menghapus. Kita perintahnya adalah kategori garis miring ID, kemudian kategori controller akan memanggil function destroy, kemudian ini sama, bedanya delete sama update itu hanya di dalam delete sama put. Kemudian kita juga bisa ambil ya untuk menampilkan data tunggal. Data tunggal ini yaitu kita akan tampil di dalam sini, kita akan copy. Datanya cuma satu saja. Kita akan menggunakan get juga, kemudian kita kasih variabel yaitu ID. Kemudian yang dipanggil adalah kita akan menggunakan ini index, kemudian create, store, show. Jadi kita akan gunakan show ini. Kita akan menggunakan return, kemudian respon, kemudian kita kasih JSON, kita taruh di dalam JSON ini menampilkan satu data. Jadi menampilkan satu data kita gunakan perintah yaitu show. Jadi dalam sini berarti perintah di dalam sini adalah show. Kalau di dalam kategori kita kasih garis miring ID variabel ini, kita akan memanggil kategori controller show. Kita akan coba saja di dalam sini, yaitu perintahnya adalah get, kemudian kategori kita kasih garis miring 2, misalnya kita kasih, nah ini menampilkan satu data. Jadi ini yang dipanggil adalah kategori controller add show. Jadi yang dipanggil add show itu ini menampilkan satu data. Itu yang kita pelajari cara penggunaan dari router atau routing. Yang kita belajar untuk merouting, untuk memanggil controller, kemudian memanggil functionnya. Jadi sederhana, ini yang dipanggil, kemudian ini yang memanggil, kemudian ini yang dipanggil. Selalu yang memanggil itu dulu. Misalnya saya memanggil Anda, kan saya yang ngomong duluan, baru Anda menjawab. Nah, itu berarti ini cara berpikirnya seperti itu. Ini yang memanggil, ini yang dipanggil. Kemudian jangan lupa yang dipanggil itu kita memanggil sebuah function yang ada di dalam controller. Nah, setiap panggilan ini dibedakan untuk menampilkan data semua, menampilkan atau select kita menggunakan get tanpa variabel. Kalau kita mengumpulkan data yang satu saja kita menggunakan variabel. Ini ada tambahan variabel di pemanggilnya. Kemudian untuk menghapus kita menggunakan delete kategori, kemudian ini. Kemudian untuk update kita menggunakan put seperti ini. Kalau kita mau memasukkan data kita menggunakan post.
Kemudian ini adalah yang memanggil dan ini adalah controller yang dipanggil. Kita memanggil function menggunakan create. Itu yang kita pelajari untuk lebih detail karena kita belum sampai ke database. Jadi yang penting kita bisa manggil-manggil dulu. Nanti tinggal kita ubah yang di dalam sini supaya dia bisa terkoneksi ke database dan kita bisa melakukan perintah untuk select, insert, update, dan delete. Itu saja materi yang kita pelajari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.